Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Ya, bersyukur kalau kita bisa beribadah bersama sekalipun melalui siaran YouTube. Tapi saya percaya kita akan diberkati melalui pujian penyembahan kita, bahkan melalui firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Pada saat ini kita akan siapkan hati kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, menaikkan pujian, ku ingin tetap setia. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapak buat kebaikan, buat anugerah-Mu yang menyatakan dalam hidup kami. Sungguh sempurna kasih-Mu oh Tuhan, sungguh ajaib perbuatan-Mu Yesus. Kau rela mati untuk menebus dosaku. Sekarang hidup bagimu. Ku ingin setia melayani-Mu Tuhan dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu menyembah-Mu Yesus dengan segenap hatiku. Ku ingin setia melayani-Mu Tuhan dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu menyembah-Mu Yesus dengan segenap hatiku, dengan segenap hatiku, dengan segenap hatiku. Mari kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan buat segala kebaikan dan anugerah-Nya yang Dia sudah nyatakan dalam hidup kita sampai pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat kebaikan. Haleluya. Haleluya Yesus. Engkau baik Tuhan. Engkau Allah yang layak terima sembah kami. Pujian kami Tuhan, kami berikan kepada-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang telah menjadikan langit bumi dan segala isinya. Kasih karunia Tuhan menyertai ibadah kami pagi hari ini. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan Bapak Gembala. Menaikkan pujian firman-Mu Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman.
Tuhan, untuk dengar firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap, hatiku telah siap Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih pagi hari ini kami mau mendengar firman Tuhan. Berkati kami, Tuhan Roh Kudus menyertai dan menolong kami, sehingga kami bisa mengerti apa kehendak Tuhan, sehingga kami sanggup melakukan perintah Tuhan melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Amin. Jemaat kepunyaan Tuhan yang kukasihi, pada bulan ini kita memasuki tema kesetiaan. Kalau bulan yang lalu, bulan kemarin Maret, kita mengangkat tema melayani, maka bulan April ini kita mengangkat tema kesetiaan. Nah, tema pada minggu ini adalah buah kesetiaan. Kalau kita setia, pasti terlihat dari buahnya. Diambil dari Daniel 6 ayat 27. Firman-Nya, saya akan mulai dari ayat 20. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tapi juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah raja, dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Ayat 25, raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraan. Bersama ini ku berikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal,
untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa, 29, dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia. Jemaat kepunyaan Tuhan yang kekasih, seorang disebut setia ketika janjinya ditepati. Faktanya, banyak orang mengingkari janjinya dan membuat orang yang dijanjiin kecewa. Bahkan banyak juga pasangan suami istri berjanji setia di hadapan Tuhan, tidak menepatinya ketika ada tantangan dan godaan. Nah, pertanyaan kita, perenungan kita pada pagi hari, apa sih yang membuat Daniel setia? Begitu setia sampai dia dilempar ke dalam gua singa. Begitu menakutkan. Lebih menakutkan daripada saat ini kita menghadapi pandemi virus corona. Lebih menakutkan, saudara tahu? Virus corona bisa dihadapi ketika kita taat kepada firman, ketika kita taat kepada himbauan pemerintah, bisa dihindari. Tapi ketika Daniel menghadapi gua singa, tidak bisa dihindari. Mau tidak mau dia diterjunkan ke dalam gua singa. Mau dan tidak mau pasti dihancurkan oleh singa-singa yang lapar. Nah, kembali pertanyaannya, apa sih yang membuat Daniel setia kepada Allahnya? Yang pertama, kasih setia Tuhan. Daniel percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Janji apa? Yesaya 49:16. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Itu menandakan dia sangat mengasihi saudara dan saya, umat tebusan. Itu menandakan begitu dekat. Aku telah melukiskan engkau di telapak tangan. Bukan cuma sekedar melukis wajah kita di telapak tangan. Bukan. Cuma itu bicara hatinya mengasihi kita luar biasa. Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya. Kepada Daud contohnya, bahwa Daud akan menegakkan kerajaannya selama-lamanya. Coba bayangkan 2 Samuel 7 ayat 8-16. Sekalipun melewati berbagai tantangan dan zaman, dalam sejarah Israel sepertinya janji ini tidak akan terwujud. Misalnya ketika Yerusalem hancur dan keturunan Daud tidak lagi memerintah, tetapi Tuhan tetap setia pada janjinya. Apa? Ketika Mesias lahir dari keturunan Daud, Mesias lahir dari keturunan Abraham. Yang ketiga, sampai hari ini Tuhan setia menopang alam semesta dan seluruh kehidupan manusia. Tuhan setia menopang alam semesta. Alam semesta yang dijadikannya bukan cuma dijadikan dan dilepas begitu saja, ya. Dia setia memelihara alam semesta, apalagi kehidupan manusia. Kebenaran, keadilan, kasih, kesetiaannya terus menopang dunia yang gelap dan kehidupan manusia yang berdosa, yang rusak, terus bertahan sampai hari ini. Keselamatan melalui Yesus Kristus adalah peristiwa tak terbantahkan yang memperlihatkan kasih Tuhan yang sempurna kepada manusia. Kasih Tuhan yang sempurna kepada seluruh umat manusia, segala bangsa. Kasih Tuhan yang sempurna. Sampai kapanpun, bagaimanapun dosa manusia, Tuhan tetap setia. Dimanapun manusia itu berada, di ujung sana, timur, di ujung barat, di benua manapun, Tuhan lihat, Tuhan setia kepada kita semua manusia.
Daniel tidak khawatir, tidak takut ancaman apapun. Mulut singa sekalipun dikatupkan, Daniel tidak takut. Saudara takut pada hari ini pandemi virus corona? Takut. Daniel lebih menakutkan ketika dia menghadapi ancaman dilempar ke gua singa. Karena itu pesan Allah, jangan kita khawatir dan takut akan pandemi virus corona. Jangan. Kalau saudara takut dan khawatir, saudara mengabaikan kasih setia. Yang kedua, kalau dia begitu mengasihi manusia, kedua, apa respon kita sebagai manusia? Apa respon manusia? Bagaimana respon saudara akan kasih setia Tuhan? Respon saudara dan saya pasti tercermin di dalam ibadah, di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam pekerjaan, di dalam keluarga. Apakah nyata itu adalah dampak saudara setia pada Tuhan? Kesadaran akan anugerah Tuhan menghasilkan ucapan syukur. Ketika anugerah tidak disadari, rasa syukur pun berangsur-angsur pudar. Perhatikan pernyataan Paulus minggu yang lalu, saya juga kutip. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. 1 Tim 1:15 menunjukkan betapa kesadaran Paulus yang kuat akan anugerah Tuhan dalam hidupnya. Dia sadar betul. Dia sangat sadar semuanya karena anugerah Tuhan. Apakah saudara dan saya seperti itu? Manusia yang rendah hati pasti melihat kasih setia Tuhan sebagai kasih karunia. Kasih karunia itu kasih yang seharusnya tidak kita terima. Kado, hadiah. Kasih setia Tuhan itu hadiah dari Tuhan yang tidak bisa dibalas dengan kebaikan manusia. Kemurahan Tuhan tidak dapat dibalas. Kemurahan Tuhan tidak dapat dibayar, tidak dapat ditukar. Kemurahan Tuhan tidak dapat diganti dengan ragam kebaikan. Saudara, apapun itu kebaikan kita, tidak akan bisa membalas, membayar, menukar, mengganti kemurahan Tuhan. Dosa membuat manusia sulit melihat kasih setia Tuhan. Dosa membuat manusia tidak bersyukur. Dosa malah membuat manusia berkhianat. Seharusnya Tuhan satu-satunya Allah yang disembah dan diandalkan manusia. Manusia malah meninggalkan firman, bahkan melanggar segala ketetapan-ketetapannya. Yang terakhir, reaksi Tuhan. Pemazmur dengan jelas mengatakan bahwa Tuhan pasti menghukum ketidaksetiaan kita. Mazmur 89 ayat 31. Jika anak-anaknya meninggalkan Tauratku dan mereka tidak hidup menurut hukumku. 32. Jika ketetapanku mereka langgar dan tidak berpegang pada perintah-perintahku. Ayat 33. Maka aku akan membalas pelanggaran mereka dengan gadah dan kesalahan mereka dengan pukulan-pukulan. 34. Perhatikan. Tetapi kasih setiaku tidak akan kujauhkan daripadanya, dan aku tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaan. Bingung, saudara. Dia mempunyai dua dimensi. Seperti koin, ada dua muka. Satu muka dia mengasihi kita begitu sempurna. Satu muka, dia Allah yang adil. Yang salah dihukum, itu pasti karena dia Allah yang maha adil. Satu dia kasih, satu dia menghukum. Jadi gimana? Saya suka mengatakan, jangan kita hidup di dunia ini babak belur.
sekalipun nanti mati selamat masuk surga, tapi hidupnya tobat dulu. Biarlah hidup kita bahagia, tenang, karena pemeliharaan Tuhan di bumi dan nanti di surga. Amin. Tuhan setia karena ikatan. Dia sudah janji kepada Abraham, kepada leluhur bangsa Israel. Pada masa lampau dia sudah berjanji menyertai, memberkati dan sebagainya. Sebagai penutup, buah kesetiaan kita apa? Kalau Tuhan begitu setia, kalau respon manusia begitu enteng, maka Tuhan akan memukul kita. Tadi 1, 2, 3 sudah saya sampaikan. Sekarang penutup. Terus kalau kita setia, apa buah kita? Apa dampaknya orang yang setia pada Tuhan? Nomor 1, pasti cirinya dia terus bersyukur kepada. Sederhana. Kalau saudara dan saya setia kepada janji-janji Tuhan, ucapan syukur itu pasti nanti. Setiap hari, setiap saat. Tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Tidak ada alasan. Setiap peristiwa, setiap detik, setiap waktu kita bisa bersyukur kepadanya. Kedua, kalau saudara bisa bersyukur kepadanya, apa next? Follow up-nya apa? Saudara makin suka membaca firman, suka melakukan perintah-perintah. Itu dampaknya kalau kita bersyukur itu pasti diikuti setia baca firman, makin cinta kepada firman. Dan yang terakhir, kehidupan saudara pasti berdampak membawa jiwa baru. Seperti Daniel, ya, coba bayangkan Raja Darius memberikan perintah kepada seluruh kerajaannya, setia kepada Allahnya Daniel. Coba saudara, orang kafir bisa setia kepada Allah. Apakah tetangga saudara melihat bahwa saudara setia kepada Allah? Apakah buah kesetiaan saudara dan saya dirasakan oleh sesama kita, oleh dunia kita sehari-harian? Apakah mereka mengaminkan bahwa saudara ini orang yang setia kepada perintah-perintah? Kiranya Tuhan memberkati jemaat kebenaran hari ini makin sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati kami pada baru firman-Mu dalam kehidupan kami, meteraikan menjadi rema dalam hidupku. Orang lain merasakan, orang lain melihat bahwa aku setia kepada Tuhan. Aku setia pada janji-janji Tuhan. Ya dan amin. Bahkan aku percaya jiwa-jiwa baru akan tersedot melihat kehidupanku, melihat kehidupan umat Tuhan pagi hari ini. Mereka yang di luar akan tertarik dan mereka datang kepada. Karena umat Tuhan tidak pakai, tidak takut menghadapi pandemi virus corona, tidak takut. Ketawa mereka karena bangga Allahnya hebat, Allah yang menopang dunia dan seluruh kehidupan manusia. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita pulang dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kami. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Jemaat kepunyaan Tuhan yang dikasihi, terimalah berkat Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua siang hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.